menyaksikan apa yang di hadapanku. Sendi kakiku seperti lemah, mulutku seakan ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovani. Selamat datang di channel Sahabat Misteri, channel yang membahas dan menceritakan cerita horor dan pengalaman mistis. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Penghuni Tak Kasat Mata. Penghuni tak kasat mata. Libur semester telah tiba. Pagi itu aku membersihkan kamar kos untuk mengisi waktu luang. Karena aku tak mempunyai rencana liburan, mungkin akan nyaman jika ada yang berkunjung ke sini. Sebenarnya ini adalah asrama milik kampus. Hanya saja sejak asrama baru dibuat, asrama ini beralih fungsi menjadi tempat kos bagi mahasiswa semester lanjut. Sedangkan asrama baru ditujukan bagi mahasiswa jurusan tertentu yang memilih jam kuliah padat. Aku menemukan beberapa helai rambut di meja rak buku. Entahlah, awalnya aku mengira itu mungkin terbawa angin atau bagaimana bisa sampai di situ. Malam hari kos sangat sunyi. Penghuni kos lainnya sudah pulang sejak kemarin. Hanya tinggal aku malam ini tidur seorang diri. Berpindah dari beranda ke kamar, dapur dan ruang tamu, namun kembali sofa ruang tamu aku menemukan helaian rambut panjang berserakan di lantai. Aku sedikit bingung, bagaimana bisa ada rambut di kos ini? Bukanlah ini kos putra dan peraturan di sini sangat ketat sekali. Hampir tak ada mahasiswi perempuan berkunjung di sini selama ini. Helaian rambut lalu aku pungut dan kubuang. Rasanya letih. Aku memutuskan bersantai menuju ke lantai 2. Biasanya pada jam segini teman-teman asik bermain gitar atau ngobrolin soal motor. Tapi malam ini sungguh hening dan sunyi, mencekam, apalagi di belakang kos terdapat sebuah pemakaman umum. Sebenarnya aku biasa tidur sendiri di rumah kos, tapi malam ini suasana begitu berbeda. Sembari bersantai, minum kopi dan baca buku, dari atas teras lantai 2 aku melihat seorang wanita menyelinap masuk pagar. Sekilas tampak wanita itu berambut panjang dan berbaju putih, sedangkan wajahnya menunduk tertutup rambut. Apa aku salah lihat? Bagaimana bisa dia tiba-tiba berada dalam pagar terkunci? Gumamku. Aku segera turun memeriksa teras lantai 1. Pintu pagar masih rapi. Tembok pun terpasang sedari tadi. Tapi aku baru saja melihat wanita itu masuk menuju ruang tamu. Jagat! Suara seorang perempuan memanggilku. Entah mengapa leherku tiba terasa panas. Bahuku terasa berat. Bulu kuduk di lengan dan leher berdiri. Bahkan aku tak bisa memalingkan wajahku untuk menengok sumber suara itu yang berada di ruang tamu. Astagfirullah. Dari cermin aku melihat dia duduk di belakangku. Wajahnya tertutup. Hanya terlihat kulitnya putih pucat seperti mengelupas. Selang beberapa saat akhirnya aku bisa mengembalikan badan. Tapi kemana perempuan itu tadi? Padahal dari cermin aku bisa dengan jelas melihatnya. Aku mendekat dan memastikan aku sedang tidak halusinasi. Benar, tak ada siapa-siapa di tempat ini. Hanya beberapa helai rambutku ditemukan di meja ruang tamu. Cuaca begitu dingin seiring malam kian larut. Waktu menunjukkan sudah hampir pukul 11 malam. Keringat dingin perlahan turun dari leher dan dahiku. Kini dia yang sedari tadi membuatku penasaran ada tepat di hadapanku. Makhluk itu duduk bersimpuh sembari mensisir rambutnya dengan jari. Baunya sungguh tak sedap seperti aroma rambut terbakar. Ocahku sendiri. Aku bersinggut mundur, tak bisa kupungkiri
nyaliku mencut seperti hendak lari. Aku masih tertegun menyaksikan apa yang di hadapanku. Sendi kakiku seperti lemah, mulutku seakan ingin teriak namun lidahku terasa keluh. Degup jantung mengencang tak beraturan. Sosok itu menatap tajam ke arahku. Bisa jelas kulihat salah satu bola matanya nyaris terlepas rongga mata. Tok tok tok, jagat, kamu di mana? Tiba-tiba pagar diketuk sekeras dari luar. Seorang masuk dan memanggil namaku. Rupanya itu Bimo, penghuni kos lain yang tempatnya tak jauh dari kosku. Aku memalingkan wajah ke arah pagar. Seketika wanita di depanku lenyap. Huh. Aku masih terasa sulit bernafas dan tidak tahu bagaimana menceritakan apa yang aku alami ini pada Bimo. Setelah dia berada di dalam, ia segera mengambilkan air putih untuk aku minum. Bimo merasa kaget dan melihatku begitu pucat seperti habis melihat setan. "Asti gosah bro," ucapnya sambil mengelus pundakku yang terasa dingin. "Bimo, tadi ada hantu di sini." "Hantu?" ucapku terbata-bata. "Jadi kamu melihatnya juga?" tanya Bimo. "Kata warga sini, perempuan yang kamu lihat itu adalah arwahnya Maimunah. Dia mati dan gentayangan. Konon kedatangannya sering ditandai beberapa muncul helai rambut yang jatuh. Terkadang dia tercium aroma seperti rambut yang terbakar. Ya sudahlah, kamu tidur di kosku malam ini. Kebetulan di sana juga ada teman-teman lainnya. Ajaknya kami segera keluar dari tempat kosku menuju kos Bimo." Sempat aku melirik ke bagian kamar mandi tempat kosku. Tampak seorang hantu perempuan bernama Maimunah sedang mengusap wajahnya yang hangus sepenuhnya seperti terbakar. Itu tadi cerita yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.